selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Garis Balap bersama gua Yogo. Dan gue fans yang baru saja begadang. Nama gue Bagus, fans F1. Oh, begadang. Pantes muka lu lecek kayak gitu ya. Selalu begadang, Pak. Begadang Kerjaan rupanya hal ya. yang lain. Ya, Begadang ya rupanya ya. Ngomongin apa? iya Ngomongin emang apa ini kita nih? ya ngomongin apa? Emang Ini ya. lu nggak lihat Oh iya, kemarin, rundown kemarin, kita? kemarin, kemarin, Iya, kemarin. Apa tuh? GP iya. Monza. Apa? GP Ah, Monza. ah. Terus kenapa? Nah tuh GP Monza. Kalau gua lihat ya. Ini Gasly. Kalau menurut gua top nih. Karena apa? Karena Apa tuh? waktu di lap-lap awal itu yang mimpin itu Hamilton ya. Hamilton, Hmm, Gasly kan terus posisinya padahal waktu itu masih di posisi berapa 13 atau 15 ya? 10, sekitar 10, posisi 10 ke bawah, 5 ke bawah. 5 ke enggak waktu yang di itu lap-lap awal tuh kalau nggak salah sempat ke posisi di bawah 10 Iya, tuh. pokoknya nggak di atas lah. Iya, iya Terus makanya. kenapa? Nah, tapi Terus kenapa? gitu lap-lap terakhir, nah di situ tuh mulai banyak banget drama tentang apa tuh kemenangannya Gasly. Iya. Padahal Dan padahal waktu sebelumnya apa? Hamilton kan mimpin kan dia. Mimpin lalu dia iya, kena ada insiden apa tuh? insiden yang pertama itu Magnussen. Magnussen tuh Ah mobilnya ya, mogok. ya Nah, mogok. terus keluarlah safety car. Ah, safety car Itu itu menjadi mengubah apa? segalanya. Nanti gue jelaskan. Coba lu Iya, dari lu dulu deh. iya. Gue Kalau mulai gue sih dari lu paling dulu. yang pengen gua itu sih itu yang crashnya Vettel itu loh. Kan sempat dia nabrak apa tuh? Apa ya Form. kayak pembatas itu ya? Ah ya. Iya, Terus kan dia busa. akhirnya apa tuh? Akhirnya apa tuh retired ya? Gak jadi apa Iya, tuh? Gak itu karena finish ya? iya, karena rem blong. Dia bilang sendiri di tim radio, Nah, brake failed. nah, 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 betul. Nah, apa ya? Jadi kalau menurut gua kan tadi rencana kita kan GP Monza ini kalau misalnya sekiranya nggak begitu, maksudnya nggak apa ya nggak seru-seru amat, nggak perlu diulas gitu ya. Nah tapi iya, kalau menurut gua sih, kalau gua bilang sih ini gila sih ini GP Monza tahun ini nih beda sama sebelum-sebelumnya ya. GP Monza betul. tahun ini tuh lebih. Nah, terus terkait juga dengan penghuni podium. Biasanya kan dia Iya, Hamilton, Bottas, Verstappen, Hamilton, Bottas. Nah, ini hilang yes. nih, kabur. Yang itu jadi siapa? Iya, Jadi Gasly, terus siapa Gasly, lagi? Sainz, Sainz, Lance Stroll ya? Stroll. Nah, Iya, ya. Nah, ini kalau prediksi nih, tiga pebalap itu nih di GP Monza kan mereka udah sukses podium. Nah, ya, GP selanjutnya nih Mugello. kira-kira bagaimana nih? Mugello nih kira-kira gimana nih? Menurut lo nih? Apakah kembali lagi ke Hamilton, Bottas, Verstappen atau ya mereka-mereka tadi? Atau bisa jadi ada Hmm, perlu kayak misalnya bisa jadi mungkin Raikkonen podium lagi gitu atau Albon barangkali. Karena kemarin kita lihat ini apa ya Albon Albon tuh sempet, kalau menurut gue sih sempet bagus, cuman kok makin di sini makin dia makin ke bawah gitu loh. Ngerti gak maksudnya? ya, 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 ya. Paham, paham, paham. Iya kan? Udah itu aja ulasannya. Itu dulu sih, itu dulu sih. Nanti kalau misalnya ada itu gua tambahin lagi. Ya, jadi kenapa gue bilang pada di awal gue adalah fans F1 yang begadang karena gue begadang karena gue masih nggak percaya bahwa Gasly bisa memenangkan balapan kemarin itu. Gue masih nggak percaya. Gue masih kayak sialan. Ini seakan-akan mimpi gitu. Ini beneran Gasly menang. Apalagi setelah um, karir yang dia alami gitu pada tahun 2019 di Agustus kan dia dikeluarkan oleh Red Bull dari tim, didepak, dipindahin lagi ke Toro Rosso. Pas Ya. bulan Novembernya podium, dan September ini kemenangan perdana bersama Alfa Tauri, bukan Red Bull.
Jadi apa ya, gue jujur kenapa gue bilang gue begadang, fans F1 yang begadang tadi malam, karena emang ya gue nggak percaya, gue nggak sampai tidur jam 3 Pak, asli. Jam apa ya? Gue nggak percaya Gasly bisa menang. Oke, kita lihat balapannya deh. Menurut gue balapannya pada awal-awal ya menurut gue cukup membosankan. Karena si Hamilton alami start yang bagus. Nah, Iya. gimana rekan setimnya si Bottas? Bottas menurut gue ya bodoh aja. Kenapa bodoh gue bilang si Bottas? Karena pada saat dia dalam perjalanan untuk apa ya, ke grid sebelum balapan, pada saat sedang dalam persiapan lah dari pit ke grid, itu dia sempat keluar jalur, nabrak curb sosis yang mengakibatkan dia nggak tahu ya, mungkin ada kerusakan pada floornya atau apa hingga nggak itu mempengaruhi performa dia melorot. Jadi ya ini bukan best performance ya Bottas juga. Nah, soal Hamilton ya pada awal-awal balapan ya emang dia tuh mendominasi lah. Dia cetak fastest lap, dia dan by the way dua Red Bull startnya bagus banget itu, Sainz sama Lando Norris pada awal-awal balapan. Dan apa ya, justru yang paling krusial di balapan kemarin, jadi penentu balapan seru apa enggak ya, dari itu safety car-nya dari mobilnya Magnussen yang stop di dekat pintu masuk pit. Itu menjadi penentu banget. Karena nih gue jelaskan. Karena Hamilton pada saat dia sedang memimpin, dia sedang mau ke pit. Udah masuk ke tikungan terakhir, pasti yang fans F1 lain juga tahu lah, pada saat dia masuk tikungan akhir, ada tanda lampu safety car di pinggir sirkuit. Yeah. Itu menandakan bahwa pit pit window is closed gitu loh. Pada saat lampu pertama kali menyala, pit window harus udah di close lah sama race steward, udah diperintahkan untuk close. Tapi karena Hamilton nggak lihat ada lampu ada tanda safety car muncul di pinggir sirkuit, ya akhirnya masuk pit. Gak hanya Hamilton, Giovinazzi juga kena itu. Dan akhirnya apa? Karena karena dia melanggar aturan pit window is closed itu, yang mengakibatkan ia kena penalti 10 detik. Itu yang justru titik krusialnya seruan balapannya. Dan juga dari insidennya Leclerc yang menabrak tembok sekeras itu hingga akhirnya red flag, itu jadi penentu banget di mana para pembalap dan tim mencuri kesempatannya untuk mengganti ban agar bisa bertahan lama lah. Nah, kenapa Gasly bisa tahu-tahu berada di top 2 atau top 3 ya pada saat pada saat red flag? Karena emang Gasly udah pit stop lebih awal sebelum safety car muncul. Kalau nggak salah ya, 1 lap apa berapa detik gitu sebelum safety car muncul dia sudah pit stop duluan. Jadi enggak, kayak beberapa lap sebelum safety car muncul kalau nggak salah dia pit hingga akhirnya pada saat safety car sedang berada di track, pit window is open, rata-rata pembalap lainnya pada pit, sementara Gasly nggak perlu pit lagi, dia sudah pit. Gitu yang gue lihat. Dan ya gue sangat mengagumi drivingnya Gasly tadi malam. Jujur ya, gue impress banget dengan nih orang. Sebenarnya bukan hanya sekali ini aja gue kagum. Emang dari
gue ngikutin Gasly itu dari tahun 2014, dari dia umur 18-19 tahun, waktu ia masih karir di GP itu, waktu ia karir di Super Formula gue juga ngikutin. Ya ini nih orang bagus emang, ada bakat untuk masuk ke F1 dan tahun lalu masuk ke Red Bull, tapi di Red Bull dia didepak karena emang ya Christian Horner sama Helmut Marko nggak sabaran ya, jadi gitu akhirnya depak si Gasly, tuker sama Albon yang mengakibatkan dia turun, ya udah turun ke Toro Rosso. Yang dia dapat apa, saat podium di Brazil tahun lalu sama kemenangan di Italia musim ini gitu. Jadi apa ya, ya well done buat Gasly sih. Gue tadi malam lihat, jujur ya, gue yang nonton, pasti fans-fans F1 yang lain juga yang sempat eh, bales-balesan tweet di akun garis balap di Twitter juga pada deg-degan tuh. Gue yakin gak hanya gue yang deg-degan, karena pada saat itu Gasly pace-nya udah mulai turun tuh menjelang lap-lap akhir dikejar Carlos Sainz. Tapi untungnya si Gasly, menurut gue Gasly pinter dalam mengkontrol situasinya, dia mengendalikan tekanannya dia. Di belakang dia ada Sainz yang mempunyai mobil yang lebih bagus dari Alfa Tauri. Jadi ya well done lah buat Gasly, tapi ya give credit juga buat Carlos Sainz dan Lance Stroll ya, bisa melengkapi podium yang menurut gua unpredictable. Iya, Menurut gua unpredictable. unpredictable-nya gak hanya dalam sisi hasil, tapi dalam keseluruhan. Kita juga Ferrari lagi bapuk-bapuknya, tapi kita nggak akan ngira bahwa dua Ferrari akan out dari balapan tuan rumah ini gitu. Dan kita Iya, juga nggak ngira akan ada red flag, nggak akan ngira bahwa Hamilton kena penalti. Terlebih lagi hasilnya, kita nggak iya, ngira Gasly menang. Kita nggak ngira Carlos Sainz juara. Carlos Sainz podium. Kita nggak ngira bahwa iya, Lance Stroll bisa podium. Ya meskipun Sainz sama Stroll punya kapasitas lah untuk untuk meraih podium, entah itu dari skill pembalapnya ataupun mobilnya. Tapi this race was awesome menurut gua. Ini unpredictable banget balapan. Dan gua yakin fans F1 lainnya setuju dengan gua. Itu. Ya itulah. Itu unpredictable. menurut Soalnya gua. dilihat dari sebelum-sebelumnya, apa ya, penghuni podium pasti selalu, mungkin apa ya, nggak mutlak Hamilton, Bottas, Verstappen, tapi salah satu apa salah satu dari tiga itu pasti ada lah salah satu yang podium gitu ya. Nah ini apa ya, kita lihat Kagak salah ada. satunya itu nggak ada gitu. Iya, nggak ada sama sekali. Ya Itu yang mungkin si apa, Gas meskipun Iya, meskipun si eh, Gasly, Stroll, Sainz meraih podiumnya, mungkin ada faktor luck. ya, Ada faktor lucknya karena emang Hamilton kena penalti. hmm, Lalu apa lagi tuh? Hmm, ya banyak lah. Dua Ferrari lagi hancur. Terus ya paling itu sih. hmm, ya, Iya. ya, ya, ya. Ah, paham, Enggak, paham, paham. kenapa Komuk kok kau tadi, ketawa? Oh, komuk kau tadi sinyal soalnya, lu. komuk kau Demi tadi apapun, soalnya. enggak. Demi apapun sinyal lu nih. Ini merah di sini. Demi apapun sinyal lu tadi merah. Oke, Ya, ya, ntar ya. gua Mungkin gua salah gua kali ya. gua lihat rekaman ya, oke. Tapi suara gua ada kan? Kedengeran Ada. kan? Oke. Kedengeran, kedengeran. Jadi ya hmm, kalau yang dari gua ya paling itu sih, ada kemenangannya si Gasly, ada lucknya lah, bisa gue bilang, harus gue akui ada lucknya, tapi itu hasil kerja kerasnya dari Gasly juga. Meskipun luck, tapi ya namanya faktor keberuntungan, pasti ada usahanya juga, nggak mungkin ujuk-ujuk jatuh dari langit lu dapet menang. Iya.
Kecuali kalau emang misalnya mobilnya si Gasly ada kekuatan goib yang dorong dia supaya jadi winner gitu ya. Kecuali Ada kekuatannya, kekuatan dari doanya Antoine Hubert di surga. yo Anton Hubert ya. Itu gila itu gue. Dia aja waktu pada apa sih Pierre Gasly aja setelah perayaan podium itu dia nggak langsung cabut dari podium, dia duduk dulu di podium kayak sambil nikmati momen berada di atas podium gitu. Itu Iya, kayak iya. aduh gue ngeliatnya gila. Ini this is apa ya, sangat berarti lah buat Gasly. Apa atas apa setelah apa yang terjadi padanya belakangan ini gitu loh. Setahun belakangan ini itu akhirnya terbayar meskipun hanya satu kemenangan, tapi menurut gue it's apa ya, terbayar gitu loh. Dan ini jadi pelajaran tamparan juga untuk Helmut Marko sama Christian Horner Iya. selaku dua orang yang atasannya Red Bull Racing karena telah mendepak Gasly dan menukarkan dengan Albon. Bukannya gue nggak respect sama Albon, tapi Gasly butuh waktu. Dan musim lalu mereka apa ya, Red Bull ini nggak apa ya, ngasih tekanan ke Gasly untuk bisa mengimbangi Max Verstappen, dan itu Gasly nggak bisa, Pak. Gasly butuh step by step lah, butuh proses untuk bisa memenangkan suatu balapan atau menyamai Verstappen. Tapi si Horner ini sama si Helmut Marko ini mengkritik Gasly, ngebully Gasly agar si Gasly bisa se-Max Verstappen. Tapi kan dia lagi-lagi dia butuh waktu gitu loh. Nah, dia nggak dikasih waktu hingga akhirnya dia ditukar sama Albon. Ini jadi benar tamparan keras untuk mereka tuh orang dua asli. Gue kesel gue. Gue kalau jadi Gasly gue apa ya, ya seneng gitu, ada yang kepuasan tersendiri. Gue dibuang sama Red Bull dan gue memenangkan balapan dan gue mengalahkan mereka gitu. Itu yang gue ngerasain di Gasly ya. Dan bukan nggak mungkin lagi kalau ini kan nggak apa kemenangan pertamanya Gasly di musim 2020 kan ya? Dan semoga aja berlanjut. Kalau gue Iya, ini iya. akan berlanjut. Mungkin apakah nanti di mana Mugello atau Imola atau barangkali Ya, mungkin kayak GP Jerman, GP Turki gitu, bukan nggak mungkin loh dia akan podium gitu menurut gua ya. nah ini statement juga bagi uh, yang bilang Formula 1 itu boring segala macam bla 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 bla. Oke, tapi itu emang berlaku. Formula 1 itu boringnya minta ampun. Tapi itu udah beda zaman, Pak. Ini bukan zamannya Schumacher, bukan zamannya Vettel. Iya. Oke, sekarang Kan zamannya Hamilton Senna juga ya. Oke, ya Hamilton mendominasi dengan Mercedes-nya, tapi perbalapannya kan nggak selalu menang Hamilton sama Mercedes. Dan sekarang Iya, iya. apalagi apa ya, Mercedes sekarang ini dominan, tapi Ferrari lagi hancur. Red Bull juga nggak selalu konsisten juga. Terus Mm. apalagi McLaren juga lagi naik turun. Jadi apa ya, musim ini bisa dibilang dari segi dari segi isi balapannya, mau itu dari segi hasilnya, ini unpredictable. Dalam beberapa tahun terakhir selalu begitu. Mungkin dalam setahun 2 tahun terakhir balapan ini sangat tidak apa ya, cukup tidak bisa diprediksi lah. Pada saat balapan kemarin kan Hamilton udah mimpin ya, ini mah Hamilton aja nih, awal-awal balapan kan Hamilton mimpin. Pasti udah pada ngira, Hamilton udah jadi menang. Taunya ada Magnussen yang mobilnya mogok di pinggir trek, lalu ada kecelakaan Leclerc yang dapat mengubah balapan. Jadi ya Formula 1 ya emang tetap boring, tapi nggak selalu boring. Dan untuk Iya. fans-fans F1 yang mengira Formula 1 boring, ngapain sih ngikutin Formula 1, pemenang itu aja. Ya, balapan kemarin itu menunjukkan statement, Pak, bahwa Formula 1 pemenangnya nggak hanya itu-itu aja. Iya. Dan kita yang setia
melihat Formula 1, terbayarkan nih kesabaran kita melihat Gasly menang, melihat balapan yang kemarin seru. Paham kan maksud gua? Paham, paham. Kayak apa kesabaran kita akan balapan Formula 1 yang boringnya minta ampun, dan pada balapan Monza kemarin kita disuguhkan balapan yang luar biasa serunya, luar biasa menariknya, luar biasa deg-degannya, dibikin jantungan sampai lemes, sampai keringetan itu bisa gue bilang. Jadi luar biasa gitu. Apa ya, gue bersyukur bisa menjadi fans Formula 1. Dan lu bahkan sempat hampir mau nggak ngikutin Formula 1 lagi kan. Untung gua selamatin lu loh. Mm-mm. Iya kan? Nggak, tadi kan lo Untung juga gua kena untung gua, apa ya? Nggak, iya, tadi kan lo untung gua juga iya, apa? apa tuh kayak apa gini loh, misalnya udah kalau misalnya Monza nggak seru-seru amat, gak usah kita ulas gitu loh. Cuman kan Tapi sekali lagi gua itu, nah Monza tuh ikonik dan juga bersejarah gitu loh, ya kan? nah betul. Dan juga untung nih lu cenayang juga nih. Dia sangat yakin Monza akan seru, dan bener seru gitu loh. Iya, orang Monza kak. Iya. Jadi Kecuali kalau misalnya ya GP Zimbabwe, nah baru nggak seru amat. ya Zimbabwe ketemu jerapah mulu anjir anjir. Iya, Ya jadi mungkin itu aja, ini udah berapa menit nih, buset dah. Gua nggak tahu nih berapa menit. Ya setengah jadi jam itu ya. aja, buset, setengah jam. Ah ini tag-nya kita nggak setengah jam juga. Tadi 9 lewat berapa menit. Oh iya iya, nggak, maksudnya ya Dan setengah jam kurang dikit lah. ya, dan tadi apa sih namanya? Ya kita yang fans F1 sejati ya, yang dan bahkan lu hampir nggak mau ngikutin F1 lagi karena mungkin boring ya. Akhirnya gue Boring. tarik balik dan lu lihat noh, balapan di Italia, no. Lihat balapan Austria, no. Serunya kayak apa? Lu terhibur kan? Kalau Austria, Italia, ya itu sebenarnya kan ikonik dan juga ada sejarahnya gitu. Iya, Daripada dan balapan juga apa tuh yang tapi monoton banget tuh. dari isi balapannya juga seru kan? Iya iya. Enggak, Ya, tahun itu ini gue GP apa tuh maksud. yang kita lihat monoton banget tuh? GP apa tuh gue Spanyol lupa itu nggak gua tuh. usah kita bahas. Spanyol. Nah, jadi apalagi ya untuk kalian yang kemarin malam nggak nonton ya, derita lu dah. Siapa suruh nggak nonton gitu aja. Ada naik-naiknya kan. Highlightnya nggak sehektik aslinya, Wim. Asli. Gue udah pernah nonton Formula 1, kelewatan nonton highlightnya. Ya ampun ya. Ya udah ketebak gitu. Kayak udah ketebak. Gue cuma nonton highlightnya aja kayak udah ketebak ini. Kayak gaya nggak ada. Oh, abis ini kayak apa ya? Oh, abis ini kayak apa ya? Kayak semuanya udah ketebak pada saat nonton highlight. Jadi menurut gue nggak Banyak banget yang seseru nonton dipotong-potong ya. asli. Betul. Momen-momennya bikin dipotong-potong. Dan kemarin, aduh gila dah. Gue turut seneng sama Pierre Gasly, asli gue masih nggak nggak ngira gue nggak ngira gue Gasly bisa menang cuy, asli nggak ngira gue. Dan Mungkin itu mudah-mudahan aja ini jadi best. batu loncatan buat Gasly juga ya. Semoga saja dia bisa lebih baik lagi. Mungkin Red Bull merasa oke, okay, kita udah ngebuang ke pembalap kita. Apa ya, ini ibarat nih, Gasly itu ibarat apa ya, um, ibarat kita lah yang punya pacar. Nah, pacar kita Red Bull. Nah, Mm-mm. kita udah klop nih sama Red Bull nih, Gasly sama Red Bull ini. Tapi di pertengahan jalan, Gasly ngebosenin nih, Gasly itu aja ininya, apa sih gaya pacaran segala macem. Hingga akhirnya ditendang lah tuh, diputusin Gasly sama Red Bull, putus hubungan. Nah, Gasly makin baik nih. Gasly makin baik, nanti Red Bull ke depannya, Pierre, lu mau balik lagi nggak sama gua? Itu.
Ngerti kan maksud gue? Iya, paham. Lu lihat sendiri kan Gasly semakin hari semakin baik kan. Dan Ya, Red Bull tuh seakan-akan kayak mantan yang apa sih? Kayak mantan yang menyesal gitu. Telah apa ya gitulah. Ini aduh, gue sekali lagi sih ucapan selamat juga untuk Gasly, Carlos Sainz juga, Lance Stroll juga. Ya, thank you lah buat Formula 1 yang menghibur kita dengan balapan yang tadi malam itu luar biasanya seru, deg-degan. Kalau menurut gue one of the best race of my life lah yang pernah gue tonton. Itu top banget itu, asli. Jempol Monza. bapak-bapak. Jempol. Dan mudah-mudahan nanti di GP selanjutnya kayak Mugello, Imola itu mudah-mudahan juga seperti ini ya. Kalau Mugello gue masih optimis karena apa sih namanya, ini sirkuit karakternya cepat, tapi tidak seperti Monza. Monza kan kuilnya kecepatan. Kalau Mugello ini Ya, beda. ya. Mugello ini lebih apa ya? Lebih banyak, cukup bersahabat untuk mobil yang mengandalkan bukan mengandalkan kecepatan aja, bukan apa selain apa cukup bersahabat dengan mobil yang tidak mengandalkan kecepatan. Oh, 10 menit lagi deh. Oke, langsung aja deh. Gitu. Jadi Mugello akan seru. Menurut gua Mugello akan seru, tapi kembali lagi, serunya mau kayak apa nih? Serunya dari sisi unpredictable-nya dalam sisi hasil, dalam sisi isi balapan, atau bisa keduanya nih kayak kemarin gitu. Tapi Iya, menurut gua iya, Mugello akan seru lah. Semoga. iya. Tapi ya Ferrari siap-siap aja dah, keringat dingin lagi dah. Nggak akan kuat di Iya, tikungan nih Ferrari lintasan apa ya? Tuan rumah ya? lintasan lurusnya, nggak akan kuat di lintasan lurusnya Mugello gitu. Iya, terus juga tuan rumah loh. Italia. Iya kan? Iya, 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 ya itulah Ferrari sekarang, mediocre. Oke, jadi ya Jadi, itu aja mungkin kali ya Wim ya. ya, itu aja sih mungkin Ya, yang dia thank, sama buat nonton nih. iya, Apa view apa like, follower kita di Twitter kan share, juga udah lumayan tuh ya. subscribe. Nah, iya. Ntar gua bener-bener gua eh apa sih namanya? Bener-bener gua apa sih namanya? Bener-bener gua promoin deh. Bener-bener gua ajakin nih biar ajakin para follower. Pokoknya kalian semua harus nonton ini gitu lah. Gitulah Iya, kira-kira nanti. iya. Di Ntar Twitter gue udah usahain lumayan. juga. Iya. Kalau IG Di nggak IG tahu dah. masih 3. Oh, siap. IG nggak tahu dah, terserah dah. IG. Ntar gue promosiin, tenang. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian emang tertarik pada konten video garis balap. Dan jika kalian fansnya Formula 1, di Sama subs request aja atau juga. mungkin ya request boleh, kolom komen biar apa ya biar Apa channel ini makin berkembang dan bikin pintar fans-fans Formula eh, 1 di Indonesia lah gitu. iya, iya. Dari penonton juga ada nih satu yang request nih yang waktu itu apa yang tentang ini Itu loh, nanti aja balap. udah. Itu Nah, nanti iya, aja, itu iya. nanti aja. Ya Itu enggak nanti maksud kita maksudnya aja paling deh. enggak Iya, iya. iya. Itu nanti aja kita bahas, oke? Enggak paling enggak ada yang Ah. udah ada satu Iya, yang iya, request iya, gitu. iya. Iya, 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 iya. Lu gak akan, ini video gak akan habis-habis ini. Iya, Lu, iya, iya, iya. Allahumma. Yaudah Berapa itu aja menit lagi? dari Berapa menit gua. lagi? Lu gua pasti ngomong aja. Iya. Ampun dah. Lu dah, Eh, diem dulu. iya, Oke, iya. itu aja dari gua. Bagus di sini sebagai fans yang terhibur tadi malam. Dan gua Yogo. Sampai jumpa di episode garis balap berikutnya. Salam motorsport. Lah Motorsport Indonesia. Ya, mantap.